kita ngobrolin tentang mendampingi anak puasa nih Prof, Pak Ustadz. Termasuk saya pribadi ya, mungkin Mams di luar sana juga banyak yang seperti saya gitu. Kayak anak-anak tuh harus mulai diajarkan puasa umur berapa? Mengawali puasanya caranya gimana gitu ya kan, pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Mungkin diawali dari Pak Ustadz dulu kali ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau anak-anak itu ada baiknya diajarkan untuk mulai berpuasa itu dari umur berapa ya Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara orang-orang yang wajib berpuasa itu, tentu ada syarat wajib orang yang berpuasa. Dalam fikih itu setidaknya ada 7. Banyak Pak Ustadz ya. Jadi yang pertama tentu beragama Islam, kemudian baligh, berakal, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan yang jauh, yang menyulitkan, dan yang ketujuh jika perempuan suci dari haid dan nifas. Nah, memang anak-anak tidak masuk kategori ini gitu, karena mereka ada di bawah umurnya. Bisa dikatakan belum balik begitu. Akan tetapi yang menjadi titik poinnya adalah anak-anak itu bukan diwajibkan berpuasa, tapi dilatih untuk belajar berpuasa. Diperkenalkan agar kemudian ketika usia mereka sampai di usia baligh, mereka akan lebih terbiasa aja gitu, bahwa ada kewajiban bagi seorang muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi poinnya lebih kepada mengajarkan anak kita untuk latihan berpuasa, agar mereka nanti terbiasa ketika waktunya sudah tiba begitu. Berarti kalau di bawah umur balik itu jatuhnya hanya latihan saja. Betul. Berarti boleh ya kalau mereka mau berpuasa. Boleh banget. Kalau dari segi medis Prof, apa yang anak-anak usia di bawah usia balik itu, belum dewasa itu, kalau berpuasa aman, nggak apa-apa. Misalnya anak saya umurnya 5 sama 7, tapi saya mau coba yuk puasa 1 harian, bisa nggak gitu? Gimana? Terlalu berlebihan apa saya? Enggak ya? Jadi tadi Pak Ustadz telah menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi setelah mereka memasuki akil balik, kalau di Indonesia itu antara 10 sampai 14, maka wajib. Nah yang di bawah umur itu, kita ibaratkan kalau 10 tahun paling enggak SD lah ya, 7 tahun. Nah, maksudnya udah sekolah, sudah terstruktur, sudah punya pola. Nah ini sebetulnya kan puasa itu pendidikan sebetulnya. Biar disiplin, biar patuh, biar bersih, biar menghindarkan dari yang kotor-kotor ya, bukan kotor main ya, tapi dari pikiran, dari pendengaran, dari panca indera dan lain sebagainya, dan bisa merasakan bagaimana orang yang tidak berkecukupan menahan lapar sehingga anak-anak itu bisa tahu, bisa merasakan. Nah itu kan pendidikan. Jadi pendidikan kita mulai ya formalnya umur 7 tahun. Mereka sebetulnya secara fisik ya di atas 5 tahun itu kan imunnya sudah lebih matur ya. Mereka bisa mengendalikan, bisa mengerti berdasarkan umur. Jadi kita bisa mulai. Tapi tentu saja karena nggak wajib, jadi bukan strict atau mesti keras atau mesti demikian jadi beban. Tapi harus kita buat suasana itu suasana yang nyaman, yang membuat dia bahagia dan membuat orang tua juga bisa lebih menciptakan suasana keluarga yang hangat, yang merasakan bahwa ini itu suatu berkah bagi keluarga, suatu kesempatan untuk berkeluarga, kumpul sama-sama, sholat bareng, doa bareng ya kan, wudhu bareng ya kan. Nah itu saya kira kita mesti introduksi sedini mungkin, memberikan pengertian bahwa ini bukan siksaan, bukan suatu hanya melulu mengenai lapar gitu ya. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita camkan kepada mereka sejak dini. Jadi itu momen yang baik sekali menurut saya untuk kepada anak-anak, bahwa kita itu ada kebersamaan. Jadi jangan lupa orang tuanya juga harus memberikan contoh, ya kan? Sholat pada waktunya. Karena memang anak kecil itu lebih kepada mencontoh ya, timbang kalau kita kasih tahu. Kadang-kadang kalau
udah mulai pinter, mereka bisa balikin ke kita kayak Ibu Najam misalnya belum sholat, kenapa aku disuruh sholat, misalnya kayak gitu kan ya Prof. Tapi tadi tuh saya nangkep banget momen kebersamaannya. Iya lagi tadi kan berarti sudah diberikan penjelasan kayak dari Pak Ustadz juga bahwa ada syarat-syaratnya untuk menjalankan puasa yang secara wajibnya itu seperti apa gitu. Nah kalau menurut Prof kan sebenarnya ini adalah bagian dari pendidikan untuk anak juga sih gitu ya. Mendidik disiplin juga, mendidik bahwa ini tuh ajaran agama juga gitu. Cara untuk memulai si anak ini, yuk kita belajar yuk puasa gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, memang saya sepakat dengan yang Prof tadi sampaikan bahwa Ramadan itu bulan pendidikan. Banyak hal-hal yang bisa kita transfer kepada keluarga kita, termasuk yang tentang pendidikan untuk belajar berpuasa Ramadan. Nah, dari mana awalnya? Tentu yang pertama dari orang tua. Saya sangat meyakini di antara tugas utama orang tua itu sebenarnya adalah solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Prof, gimana kalau ada anak-anak dengan penyakit tertentu atau kondisi tertentu yang memang tidak diperbolehkan puasa? Ada kan ya Prof yang seperti itu? Jadi saya nanti tolong dibantu oleh Pak Ustadz Hilman bahwa puasa itu diindikasikan bagi orang sehat, Iya bagi juga, anak sehat. Kalau Tuhan itu nggak pernah, kalau nanti dikoreksi, nggak pernah menyusahkan umatnya. Kalau memang sakit, saya yang salah nanyanya ini kayaknya. yang hamil, yang apapun yang nggak sehat. Tidak diwajibkan, tapi ya tentu saja harus ada kewajiban untuk membayar. Iya, membayar dengan cara yang lain. Tapi gitu ya, saat itu yang memenuhi syarat adalah yang sehat. Betul. Kalau sakit nggak usah, justru itu juga pendidikan. Kalau kamu lagi sakit, kamu nggak usah puasa. Allah juga memberikan permisif gitu kepada umatnya, tidak akan menyusahkan, tidak memberatkan, tidak menyiksa. Kalau sakit, bilang sakit, ya udah kita juga empati bahwa dia sakit, kita obati. Ya, kalau sakit harus minum, harus makan obat, ya kan? Sehingga suasana pendidikan juga sebetulnya yang kita disiplin dan termasuk syarat bahwa harus sehat. Satunya harus gitu sehat. Tapi kan ya tadi seperti Prof bilang kan bahwa kalau memang tidak bisa berpuasa, ada metode lain untuk mengganti si puasa ini, apalagi kalau yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan saat ini gitu. Tapi kadang kan ada orang yang suka tetap memaksakan ya, Pak Ustadz ya, kayak nggak bisa, aku kayaknya bisa puasa, itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, agama Islam ini kan agama yang mudah dan memberikan kemudahan. Allah selalu memberikan cara kepada hambanya untuk senantiasa taat kepadanya. Misal dalam sholat, kalau kita tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau kita tidak bisa duduk boleh berbaring. Sama juga dengan halnya puasa. Kalau kita nggak bisa berpuasa misalnya, kita bisa ganti di hari yang lain setelah Ramadan. Atau juga di hari lain juga kita akan sulit berpuasa, kita bisa bayar fidyah gitu. Jadi agama ini selalu menuntun kita untuk mendapatkan kemudahannya. Tadi Kak Gina nanya, gimana kalau orang sakit, apakah harus berpuasa? Udah jelas jawabannya, jangankan anak kecil yang sakit. Iya sih. Prof Hingki sakit aja nggak boleh puasa gitu kan. Iya juga ya. Kak Gina, Ahilman sakit aja kan, ya apalagi sakitnya mohon maaf. Dengan berpuasa akan malah menambah sesuatu yang madorot, ya seharusnya tidak berpuasa. Walaupun kalau kita lihat sisi lain ya, puasa itu menyehatkan loh. Karena kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat gitu. Jadi kalau bicara puasa itu apakah menyehatkan? Iya. Karena agama ini juga menjelaskan seperti itu. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang ketiga, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sedekahmu. Nah, ada yang pertama tentang tubuh. Jadi sebenarnya tubuh kita itu, ya mohon maaf ya, pasti terdapat banyak ya penyakit, kotoran dan segala macamnya. Nah, justru dengan puasa itu jadi detox gitu. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nanti Prof tolong dikoreksi karena ini kan istilahnya kedokteran gitu ya. Tapi
yang saya pahami bahwa dalam tubuh kita tuh ada beberapa hal yang harus kita bersihkan. Nah, puasa itu adalah salah satu cara yang syariat ini hadirkan untuk bisa menyehatkan tubuh kita. So, jangan pernah mengatakan bahwa dengan puasa jadi sakit, tidak. Justru dengan puasa itu jadi sehat. Yang jadi sakit bukan karena puasanya, tapi pola ketika dia berpuasa. Pola makannya, pola tidurnya. Makanya izin, mohon maaf, ada yang bilang gini, Ustadz boleh nggak kalau ketika puasa tidur terus ya? Ya enak kok, Toto bukan, ya kan? Ya, berasa, ringan sekali puasa ini gitu. Dengan dalil tidurnya orang yang berpuasa ibadah, iya, kan, kan suka ada yang menggunakan kalimat betul. itu. Apalagi kan? Kalau buat ibu-ibu kan daripada gibah, mendingan tidur. Iya, jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi dengan 2 syarat. 1, betul, daripada melakukan hal yang lain berpotensi dosa, maka tidur. Ya, daripada kita gibah, ngomongin orang yang gak jelas, maka tidur pilihannya. Yang kedua, tidur di siang hari ketika puasa itu untuk menyiapkan kekuatan agar malamnya kita bisa i'tikaf. Malamnya bisa ibadah yang lebih banyak. Jadi bukan tidur dari subuh sampai maghrib. Itu mah bukan ibadah. Lewat semua itu salat-salat. Itu mah namanya malas gitu. Nah, pola-pola itu yang menurut saya agak keliru gitu. Harusnya ketika puasa itu be produktif. Harusnya lebih produktif. Karena setiap yang kita lakukan ketika Ramadan itu berpahala.